Puji Bapak Yahweh. Shalom. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yeshua HaMashiach ya. Pada pagi siang hari ini kita akan membaca, memeditasikan akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Yudas. Yudas hanya satu, jadi Yudas 1 ayat ke-11. Yudas itu sebelum Wahyu. Surat Yudas 1 ayat 11. Kita akan membaca seperti yang tertera di depan ya, baca bersama-sama. 3, 4. Celaka bagi mereka, karena yang mereka tempuh adalah jalan hidup Kain, dan mereka terjerumus ke dalam kesesatan Bileam mengenai upah. Dan mereka binasa di dalam perbantahan Korah. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Silakan duduk, Bapak Ibu yang dikasihi. Puji Bapak Yahweh ya. Ada kesaksian sedikit Bapak Ibu. Sebenarnya minggu lalu mau saya saksikan, kecil-kecil ya. Cuman ya kalau kecil-kecil dikumpulin jadi banyak juga ya. Ya, dan saya yakin kita semua juga pasti punya kesaksian, punya jawaban atas segala doa-doa yang boleh kita naikkan kepada Bapak Yahweh ya. Jadi hari Sabtu lalu waktu saya mau pulang dari tempat kerja Bapak Ibu, ya seperti ini akhir-akhir tahun biasa kan, angin kencang, ombak tinggi. Dan pada saat itu saat masih dari malam sampai paginya itu masih kencang ya. Dan juga saya mendengar kabar bahwa jadi kita kalau ini itu ada 2 kapal Bapak Ibu ya. Kalau kapal yang besar itu untuk penumpang yang ya di atas 80 dengan kapasitas dia di atas 120 ya. Dan ada kapal yang kecil itu maksimal hanya di 78. Untuk perjalanan kita yang berangkat maupun yang pulang itu sebenarnya bisa karena hanya sekitar 60-an, jadi pergunakan kapal yang kecil. Dan selisih waktunya lumayan. Kalau 1 kali perjalanan berangkat itu selisih mungkin sekitar 1 jam ya. Lebih cepat kapal yang kecil dibanding kapal yang besar. Jadi total kalau pulang pergi selisih 2 jam. Kalau misalkan kapal kecil sampai di pelabuhan itu jam 3, kalau kapal besar itu jam 5 sore. Tapi pada saat itu saya berdoa, Tuhan ini nanti mau naik kapal yang kecil nih. Mau naik kapal yang kecil dan cuaca cukup kurang bersahabat. Apalagi ini perjalanan juga melawan ombak. Dan biasanya yang pengalaman pun juga pasti ya sedikit ada yang keluar ya, makanan dari mulut ya. Bukan masuk tapi keluar dari mulut. Jadinya saya berdoa, Tuhan tolong dong ya supaya Engkau berikan cuaca yang bagus. Dan nanti sampai waktu itu kan mau ibadah Sabat ya, hari Sabtu. Nanti kalau saya sudah mau sampai di tempat di Ciputat, tolong supaya jangan hujan ya, supaya jangan hujan ya, karena inilah kan harus nyebrang masih pakai sepatu dan payung saya kecil, jadinya kemungkinan walaupun pakai payung juga basah ya. Jadi dari sisi hal yang kecil Tuhan jawab semua ya, Tuhan jawab semua. Sekitar jam 8 pagi cuaca reda, jam 10 kami pulang, jam 11 lah ya. Dengan cuaca dengan ya bisa dibilang flat ya, nggak ada ombak, bagus semua di kapal juga bisa tidur nyenyak ya. Dan puji Bapak Yahweh sampai di sini juga tidak hujan. Dan terima kasih ya karena Bapak Yahweh sudah menjawab akan seruan doa saya. Dan dia pasti Bapak Yahweh juga akan menjawab seruan daripada doa kita semua. Asalkan kita mau benar-benar berdoa, mau benar-benar hidup benar di hadapan Bapak Yahweh ya. Dari minggu lalu sebenarnya itu, ayo saksikan. Cuman saya mikir, ya kan,
ya bisa dibilang kesaksian kecil, terusnya waktunya juga cuman sebentar. Ya udahlah, pas khotbah ini aja saya saksikan. Dan puji Bapak Yahweh, pada hari ini saya boleh saksikan, dan itu semua bukan karena kuat dan gagah dan karena kemampuan saya, tapi semua karena kemurahan yang berasal dari Bapak Yahweh saja. Haleluya, puji Bapak Yahweh. Oh iya Bapak Ibu, sekarang sudah mau masuk bulan Desember, cuaca sudah mulai dingin, banyak hujan. Ya, ada sedikit tips Bapak Ibu ya. Ada sedikit tips bagi kita, khususnya yang mau mandi ya. Yang mau mandi, yang mau main air ya. Bapak Ibu tahu kalau misalkan cuaca dingin, kira-kira ada barang nih, kalau Bapak Ibu taruh kulkas, kira-kira dia menyusut atau memuai? Menyusut, mengkeret ya, mengkeret ya. Bahasa gampangnya mengkeret. Kalau barang yang besar, yang dalam tanda kutip kasar aja di dalam kulkas itu bisa menyusut, bisa mengkeret, apalagi pembuluh darah kita yang halus. Ya. Jadi ya ini sebagai ilmu aja bagi kita, ini sekarang sudah masuk musim hujan dan cuaca dingin ya. Jadi berhati-hatilah ketika kita main air. Main air atau juga ketika kita mau mandi ya. Mau mandi, ini pembuluh darah ini banyak nih di daerah kepala ya. Yang tadi saya umpamakan seperti barang di mana ditaruh di kulkas, pembuluh darah banyak. Kalau kena yang dingin bisa mengkeret ya. Mengkeret, kalau kita masuk mandi kamar mandi langsung dengan air dingin di kepala, yang pembuluh darah itu halus, ya halus mungkin cuma seberapa mili ininya dalamnya, yang mengkeret, yang isi pembuluh darah itu isinya kan darah ya, yang tiba-tiba dia menyempit karena dingin, begitu masuk kamar mandi langsung langsung dia mepet, mengkeret. Jadi hati-hati supaya apa? Supaya biasanya ini ada penelitian juga di cuaca dingin, di tempat dingin itu tensi darah itu naik. Kenapa bisa naik? Yaitu karena pembuluh darah jadi menyempit ketika kena cuaca dingin, ketika kena AC yang dingin ya. Jadi ya pelan-pelan aja lah, pelan-pelan aja kalau kita mau mandi, mau main air, ya jangan langsung ke kepala Bapak Ibu ya. Bawah dari kaki ya, pokoknya naik pelan-pelan supaya penyesuaian tubuh ya. Apabila kita langsung ke kepala, terus langsung mengecil dia, mengecil, dan nggak heran kalau banyak orang ya, contohnya mertua saya meninggal di kamar mandi ya itu karena apa? Karena mungkin pas lagi mandi dia habis nyapu ya, habis nyapu, habis keringetan. Bapak Ibu tahu kan? Kalau misalkan kita habis masak nih, wajan panas, tubuh kita suhunya panas, langsung dituangin dengan air dingin langsung bush ya. Apalagi pembuluh darah kita yang kita habis, misalkan kita habis beraktivitas di luar panas-panas, langsung disembur air bush ya. Dan itulah buat ini ya, buat ya ilmu kita aja buat ya menjelang di musim hujan yang cuacanya dingin gini ya. Puji Bapak Yahweh, kita tadi sudah membaca, memeditasikan akan dari surat Yudas. Yudas orang di Indonesia kali ya. Di Indonesia saya belum pernah punya teman namanya Yudas. Ya, di Indonesia saya belum pernah mengenal punya teman namanya Yudas ya. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu punya teman namanya Yudas ya. Kalau Yudas ini namanya artinya itu bagus Bapak Ibu ya. Ya kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau nih kita lihat, kalau dalam ini Yudas ini bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani orang nggak mau pakai nama Yudas. Tapi maunya pakai nama dalam bahasa Inggris atau nama dalam bahasa Ibrani. Kebalik dengan nama juru selamat kita. Ya. Yudas dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Inggris, tahunya apa? Juda. Ya, Juda kan? Juda.
Kalau dalam bahasa Ibrani, Yehuda. Ya, saya punya bukan saya, anak saya punya teman namanya Yehuda. Yaitu mau dalam bahasa Ibrani, tapi tidak mau dalam bahasa Yunani. Ya, begitu juga saya juga punya teman namanya Yuda. Yuda itu kalau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia itu Yudas. Tapi dalam bahasa Ibrani tetap namanya Yehuda, ya. Padahal namanya itu bagus ya artinya kan. Kalau dalam dalam kitab Kejadian nih, seperti waktu waktu Lea keluar ya, si Yehuda ini keluar. Kejadian 29 ayat ke-35 coba. Kejadian 29 ayat 35, dan dia mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, dan kali ini dia berkata, aku memuji Yahweh. Itulah sebabnya dia menyebut namanya Yehuda. Bagusnya kan artinya kan, aku memuji Yahweh. Dan dia sudah berhenti dari melahirkan, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani artinya bagus. Tapi kalau dalam sesebutan orang Indonesia mungkin sudah berkonotasi negatif ya. Orang taunya Yudas itu kan Yudas Iskariot. Dia adalah orang yang telah menyerahkan Yesua untuk diadili pertama, yang kedua disalibkan ya. Bahkan kalau kita melihat dari si Yakub ketika dia memberkati anak-anaknya terhadap Yehuda, Kejadian 49 ayat ke-8 itu bisa dibilang janji berkat doa berkat dari si Yakub kepada Yehuda itu bisa dibilang yang paling banyak ayatnya, yang paling panjang berkat-berkatnya kepada Yehuda. Coba Kejadian 49 ayat ke-8. Kejadian 49 ayat 8. Engkau hai Yehuda, saudara-saudaramu akan memuji engkau, tanganmu ada di tekuk yang memusuhimu. Bahkan bisa kita lihat ini sampai ayatnya yang ke-12 ya. Dari Kejadian 49 ayat 8 sampai 12 ini berkat Yakub kepada Yehuda ini paling banyak bisa dibilang ya. Dari ayat 8 sampai ayat 12 itu berarti ada berapa? Ada 5. 8, 9, 10, 11, 12. Ada 5 ayat yang diucapkan Yakub untuk boleh memberkati Yehuda dibandingkan terhadap anak-anaknya yang lain ya. Tapi ya itu berkebalikan dengan nama sang juru selamat. Dengan nama sang juru selamat, Indonesia khususnya lebih percaya kepada nama yang selama ini mereka panggil ya, yaitu nama sang juru selamat yang dinamakan di Indonesia yaitu Yesus. Bahkan apabila kan ada pujian tadi pagi saya dengar, sekali Yesus tetap Yesus ya. Jadinya apa? Mungkin keras hati, akhirnya muncullah pujian sekali Yesus tetap Yesus ya. Tetapi apabila dibalik tadi seperti tadi kan, bahasa Yunani atau bahasa Indonesia Yudas. Dalam bahasa Ibrani Yehuda. Dalam bahasa Inggris Yuda. Nah, sekarang yang ditanya yang benar nih, yang benar antara Yudas, Yuda atau Yehuda, mana yang benar? Begitu juga apabila dengan nama sang juru selamat. Apabila kita nanya sama mereka, mana yang benar? Yesus, Jesus, atau Yeshua, ya, pasti bingung. Ya, oh nggak apa-apa. Dalam bahasa Inggris itu namanya Jesus. Wah, dalam bahasa Indonesia namanya Yesus. Wah, begitu juga nanti mungkin dengan Pak siapa ya? Dengan Pak David. Pak David di Indonesia namanya jadi Pak Daud. Tapi padahal beda orangnya ya. Nah itulah orang berusaha untuk
membela diri, tetapi tidak tapi melupakan esensinya, isinya, ya. Jadi apabila dilihat itu lucu, ya. Lucu karena apa? Mempertahankan hal yang dari awalnya, dari dulunya sudah seperti itu kok. Dari sejak saya lahir, dari sejak kami lahir kenalnya Yesus. Tidak kenal Yesua. Dan puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat mungkin para gembala-gembala, para pelayan Tuhan yang ada di Indonesia khususnya, yang mungkin memegang suatu sinode yang gak berani untuk memberitakan nama Yahweh dan nama Yesua. Dan puji Bapak Yahweh, saya melihat di YouTube. Ya, di YouTube itu bukan ini. Dia bukan seorang gembala. Dia juga sebenarnya perempuan, tetapi dia seorang reporter. Ya. Jadinya apa? Kalau dalam zaman dulu Yesua bilang apa namanya? Perhatikanlah, awasilah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki, terhadap para orang yang ahli terhadap firman Tuhan. Yang mungkin sekarang ini sebutannya mungkin sebagai gembala gitu ya, sebagai pelayan Tuhan. Tetapi di balik itu saya melihat seorang ibu ini, ya dia berani untuk menyampaikan fakta sesuatu yang terjadi di Israel. Dan dia walaupun masih campur-campur, karena dia baru mulai Bapak Ibu ya, baru mulai. Jadi apa, peristiwa tentang Yesus dalam kurung Yesua ya, mulai berani untuk mewartakan nama Yesua. Beda dengan orang yang katanya gembala ya, karena gembala yang katanya ada di luar sana nanti kita lihat seperti yang kita baca tadi ya. Seperti yang kita baca kalau dalam kitab saya, dalam versi apa ini? Versi Lugas itu judulnya adalah bahaya guru palsu. Ya, bahaya guru palsu. Guru palsu ini celaka karena mereka menempuh jalan hidup dari si Kain. Pertama jalan hidup Kain, mereka yang menempuh jalan itu, lalu mereka terjerumus ke dalam kesesatan Bileam karena mengejar upah, dan ketiga ke dalam perbantahan Korah yang membina. Kita akan melihat nanti satu-satu, ada dari Kain, ada dari Bileam, ada dari Korah, dan hal ini yang mungkin sedang ramai terjadi sampai sekarang ini ya. Pertama kita lihat dari celakalah mereka karena mereka menempuh jalan hidup Kain ya. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu ya, bahwa walaupun di luar sana banyak orang yang apa? Yang menentang bahwa Kain itu memang menurut mereka Kain itu benar, itu adalah anaknya Adam ya. Tetapi dari firman Tuhan bahwa memang si Kain itu memang berasal dari si setan ya, berasal dari si setan. Ini yang mungkin banyak sekali ditentang, termasuk yang katanya orang-orang yang menjalankan Torah ya, termasuk yang katanya orang menjalankan Torah ya. Padahal kan dalam kitab mana? 1 Yohanes ya. 1 Yohanes bahwa si Kain itu berasal dari si setan ya. 1 Yohanes 3 ayat ke-12. 1 Yohanes 3 ayat 12. Bukan sebagaimana Kain yang berasal dari yang jahat, dari si setan, dari si jahat ya. Dan dia telah membunuh saudaranya. Dan ini mungkin sedang terjadi ya. Sedang terjadi di Indonesia. Saya melihat bahwa terjadi perselisihan nih. Perselisihan antara gereja-gereja ya. Oh bukan, ini gereja saya, ini jemaat saya ya. Itu banyak terjadi ya. Sekarang kita lihat si Kain itu, jalan yang ditempuh si Kain itu sebenarnya seperti apa ya? Kita lihat Bapak Ibu. Ini kita ulang-ulang aja Bapak Ibu ya. Ulang-ulang karena dari hal-hal yang seperti yang tadi kan saya bilang, dari hal-hal yang kecil
Dari hal yang kecil apabila ditumpuk itu menjadi besar, ya. Coba kita lihat Kejadian 4 ayatnya yang ke nggak apa-apa lah, ayat kedua dari satu nggak apa-apa. Kejadian 4 ayat 1 sampai 5. Adam bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah dia. Lalu melahirkan Kain dan berkatalah dia, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh, ya. Ini pernah kita pelajari. Dan dia menambah dengan melahirkan adik baginya yaitu Habel. Habel menjadi pemelihara kawanan domba dan Kain menjadi penggarap tanah. Dan terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yahweh. Ya, Kain tadi apa? Membawa persembahan dari hasil tanah. Dan Habel, ia sendiri juga membawa dari yang sulung kawanan dombanya dan dari yang tambun-tambun. Dan Yahweh berkenan kepada Habel dan pada persembahannya. Dan kepada Kain dan pada persembahannya dia Yahweh tidak berkenan. Dan Kain menjadi sangat gusar dan wajahnya menjadi muram. Ya, dari sini kita lihat sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Bapa Yahweh. Ya, sama-sama banyak gereja-gereja di Indonesia, di dunia, di negara manapun sama-sama mungkin mempersembahkan persembahan kepada Tuhannya masing-masing. Ya, ya banyak gereja tetapi mempersembahkan persembahan kepada Tuhannya masing-masing. Ya seperti kita, Tuhannya ya Yahweh. Di luar sana mempersembahkan persembahan kepada Yesus, kepada A, kepada macam-macam. Ya, sama-sama nih, sama-sama. Tetapi yang boleh kita pelajari terhadap persembahan Kain, Bapa Yahweh tidak berkenan. Tetapi terhadap persembahan si Habel, Bapa Yahweh berkenan. Ya, coba kita lihat perbedaannya apa sih? Tadi kan kalau si Kain dia mempersembahkan apa? Hasil tanah. Ya. Hasil tanah, dan terjadilah pada hari-hari terakhir Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yahweh. Titik. Ya. Kain membawa hasil tanah, persembahan bagi Yahweh. Titik. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelumnya bahwa tanah sudah dikutuk oleh Bapa Yahweh. Tapi coba kita lihat Bapak Ibu. Membawa hasil tanah, membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yahweh. Titik. Itu Kain. Habel, ia sendiri juga membawa apa? Dari yang sulung kawanan dombanya dipilih, ya. Habel dipilih dulu. Ia membawa dari yang sulung kawanan domba, dipilih lagi apa? Yang tambun-tambun. Ya. Ada dua pilihan yang dipilih oleh si Habel. Ya, dia mempersembahkan kepada Bapa Yahweh yang sulung, domba yang sulung dari kawanan dombanya. Seperti kita ketahui bahwa hal yang sulung itu menjadi milik Bapa Yahweh, ya. Pada saat itu Habel belum diajarin oleh Bapa Yahweh bahwa hal yang sulung itu menjadi milik Bapa Yahweh. Tapi Habel dengan hikmat yang berasal daripada Bapa Yahweh, dia mendapat hikmat terhadap Bapa Yahweh, harus kasih yang sulung, yang pertama, dan yang tambun-tambun. Berbeda dengan si Kain, pokoknya hasil tanah bawa sama Bapa Yahweh. Nggak dipilih. Saya nggak tahu. Ini mungkin kalau dalam penafsiran saya mungkin yang apa yang kalau dalam sekarang mungkin ya yang grade A, grade B, grade C itu dibawa semua sama si Kain. Ya. Tetapi kalau yang dibawa si Habel itu yang grade A. Ya, yang sulung dan yang tambun-tambun, ya. Begitu juga dengan tadi kan celaka bagi apa tadi judul kita, guru palsu. Kenapa? Karena mereka mengikuti jalan hidup
Kain. Ya, jalan hidup Kain ya seperti ini, mempersembahkan yang tidak terbaik bagi Bapak Yahweh. Ya, kenapa? Karena memang basicnya, dasarnya si Kain itu berasal dari si jahat. Nggak terima, ya, nggak terima kalau ini pasti anaknya Adam. Ya monggo, terserah. Ya, tetapi dari situ kita boleh melihat bahwa itu persembahan yang diajukan, yang dinaikkan kepada Bapak Yahweh saja sudah berbeda. Ya, Bapak Yahweh berkenan kepada persembahan si Habel, ya, karena dia tahu dengan hikmat yang berasal dari Bapak Yahweh, dia mau mempersembahkan yang terbaik bagi Bapak Yahweh, ya. Begitu juga dengan kita nih kan, Bapak Ibu, kan kita kan sudah diajarkan di tempat ini. Ketika kita memberikan persembahan, beri yang terbaik. Ya. Jangan kayak orang-orang yang mungkin pengalaman saya kalau belanja di mana? Di pasar tradisional, orangnya penjual, bukan saya ngejelekan penjual, ya oknum lah ya, oknum. Cuman biasanya dikasih kembalian kepada pembeli itu yang sudah sobek, yang sudah kucel. Ya ini oknum ya, oknum bukan semua ya. Jadi biasanya itu kasih, padahal ada suatu peribahasa bagi mereka pembeli adalah raja. Tapi bagi raja dikasih kembalian ketika sudah laku, ketika sudah laris, kasih kembalian yang kurang bagus. Ya. Begitu juga dengan kita nih anak-anak Bapak Yahweh, ya. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak raja. Ya, menjadi anak-anak raja karena apa? Penebusan dari darah Yeshua HaMashiach. Tetapi ketika mempersembahkan seperti Kain, pokoknya kumpulin semua, ya ntar ini kan jumlahnya besar nggak apa-apa. Tapi beda dengan si Habel, ya. Ya, kita semua jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Pembeli adalah raja, tetapi ketika sudah laku dikasih yang kurang baik. Tetapi karena kemurahan daripada Bapak Yahweh, kita diberikan hikmat seperti si Habel untuk boleh memberikan yang pertama yang sulung, yang kedua yang tambun-tambun. Itu yang berkenan di hadapan Bapak Yahweh, ya. Seperti kitab Yudas tadi kan, jangan mengikuti jalan hidup dari Kain. Nah, puji Bapak Yahweh. Lanjut. Yang kedua tadi apa? Mereka terjerumus ke dalam kesesatan Bileam karena mengejar upah. Ya. Mereka terjerumus ke dalam kesesatan Bileam karena mengejar upah. Apa sih sebenarnya yang terjadi ketika Bileam kok mengejar upah? Ya, mengejar upah, yaitu balik lagi kepada persembahan, ya, kepada duit, ya, kepada duit. Seperti ya kita boleh pelajari Bapak Ibu kan, Bileam dari kitab mana itu? Bilangan, ya. Bileam dari kitab Bilangan 22 kalau Bapak Ibu mau baca, ya, mau baca itu Bilangan 22 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang sampai Bilangan 24, ya. Bilangan 24 itu ceritanya tentang si Bileam, ya. Jadi kurang lebih ceritanya seperti ini Bapak Ibu. Pada saat itu bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, mereka harus melewati daerahnya Moab. Mereka harus melewati daerah Moab. Nah, tetapi karena begitu banyak jumlah daripada orang Israel, akhirnya Raja Moab pada saat itu yaitu Balak. Balak dia ketakutan. Oleh karena itu si Balak
Dia mengirim utusan kepada Bileam, ya. Jadi Balak mengutus utusan untuk berbicara kepada Bileam. Bileam katanya begini. Bilangan 22 ayatnya yang ke-6. Coba kita lihat. Bilangan 22 ayatnya yang ke-6. Ini permintaan si Balak. Dan sekarang aku mohon, ya. Jadi ini isi permintaan si Balak kepada Bileam melalui utusannya. Dan sekarang aku mohon, datanglah, kutuklah bangsa itu bagiku, ya. Kutuklah bangsa Israel bagiku. Karena dia lebih kuat daripada aku. Mungkin aku dapat mengalahkannya dan menghalaunya keluar dari negeriku. Karena aku mengetahui siapa yang engkau berkati akan diberkati, dan siapa yang engkau kutuk akan terkutuk. Ya, Balak, Raja Moab, tahu bahwa yang diberkati akan diberkati, dan yang dikutuki akan terkutuk. Ya, Moab pada saat itu dia tidak, atau bisa dibilang bukan menyembah kepada Bapa Yahweh, ya. Tetapi mereka tahu, oh ternyata si Bileam ini dia diberikan kemampuan untuk apabila dia ucapkan diberkati, maka akan diberkati. Tapi apabila dikutuki akan terkutuk. Tetapi apa jawabannya dalam ayatnya yang ke-16, bilangan 22 ayat 16. Jawabnya si Bileam, ya. Dan mereka datang kepada Bileam dan berkata kepadanya, beginilah Balak anak Zippor mengatakan, aku mohon, janganlah engkau membiarkan apapun menghalangi engkau datang padaku. Karena aku akan memberikan upah yang sangat besar. Jadi si Balak, dia akan memberikan upah yang sangat besar kepada Bileam. Dan semua yang engkau katakan kepada aku, akan aku lakukan. Karena itu datanglah, serapahlah bangsa itu, serapahlah bangsa Israel itu bagiku. Dan Bileam menjawab dan berkata kepada pelayan-pelayan Balak, walaupun Balak memberikan kepadaku rumahnya penuh emas dan perak, aku tidak mampu untuk melanggar perintah Yahweh Elohimku. Ya. Pengakuan daripada si Bileam bahwa Yahweh itu adalah Elohimku. Ya. Aku tidak mampu untuk melanggar perintah Yahweh Elohimku untuk melakukan yang kecil atau yang besar. Ya, itu adalah katanya Bileam. Kita loncat ke ayat 20. Dan datanglah Elohim kepada Bileam malam itu dan berkata kepadanya, jika orang-orang itu telah datang kepadamu untuk memanggilmu, bangunlah, pergilah bersama mereka, ya, perintah Bapa Yahweh, pergi bersama mereka, dan hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan, ya. Perintah Bapa Yahweh, tetap pergi bersama mereka, namun hanya kata-kata yang aku katakan kepadamu yang harus engkau lakukan. Kuncinya Bapa Yahweh memerintahkan kepada Bileam tetap pergi. Coba kita lihat ayat ke-21 bawahnya. Dan bangunlah Bileam pada pagi hari dan memasang pelana keledainya, dan pergilah dia bersama para pemuka Moab. Akhirnya Bileam pergi, ya, seperti perintah Bapa Yahweh. Tetapi lihat coba ayat ke-22, dan menyalalah murka Elohim karena dia pergi. Ya. Tadi sebelumnya Bapa Yahweh perintahkan pergi, hanya katakanlah perintah-perintah yang aku katakan kepadamu. Benar, Bileam pergi, tetapi kok murka Elohim kok menyala. Ya, itulah yang kalau ada peribahasa dalam yang lautan dapat diketahui, tapi isi hati manusia tidak ada yang tahu. Tetap dia pergi. Tapi kenapa Bapa Yahweh murka kepada Bileam? Padahal Bileam sudah menjalankan perintah Bapa Yahweh tetap pergi.
Itulah mungkin dalam hati Bileam, tetap nih aku pergi, nggak apa-apa. Kan perintah Bapak Yahweh. Cuma nanti sampai di sana, ujung-ujungnya aku membelot. Karena duit. Ya. Tetap mau menjalankan perintah Bapak Yahweh, tetap pergi. Tetapi dalam isi hatinya, karena duit, dia mungkin tetap mau mengikuti perkataan si Balak, permintaan si Balak. Itu yang terjadi zaman sekarang ini. Gembala-gembala sudah diperintahkan nyatakan akan nama Bapak Yahweh. Tapi karena apa? Sinode. Karena duit. Karena apa? Karena banyak orang Moab, permintaan dari Raja Moab, permintaan dari jemaat, janganlah. Seperti tadi kan saya bilang, pembeli adalah raja. Bisa dibilang jemaat adalah raja daripada si gembala-gembala palsu. Ya. Oleh karena itu menyalalah murka Yahweh karena dia pergi. Padahal perintah Bapak Yahweh tadi sebelumnya apa? Tetap pergi. Hanya katakan perintah-perintah yang aku katakan kepadamu, ya. Mungkin di balik itu Bileam terselubung. Ya nantilah. Ini kan bisa dibilang setengah dari kebenaran. Benar pergi, tetapi setengah. Oleh karena itu Bapak Yahweh menegur si Bileam melalui siapa? Keledainya. Itulah kurang lebih ceritanya seperti itu Bapak Ibu ya. Karena apa? Memotong-motong firman. Memotong-motong perintah yang Tuhan perintahkan kepada Bileam. Ya, ada satu Bapak Ibu, salah satu hal nyata, contoh motong-motong firman. Ya, coba kita lihat di slide ya. Ini satu hari Kamis kalau nggak salah kan? Kalau nggak salah itu saya menyampaikan renungan Bapak Ibu ya. Menyampaikan renungan dari 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-6. Ya, coba kita baca dulu di 1 Yohanes 5 ayat 6. Waktu hari Kamis ini kalau nggak salah. Inilah Yeshua yang telah datang melalui air dan darah, yaitu Yeshua HaMasyiah. Bukan hanya dengan air, tetapi dengan air dan darah, dan roh itulah yang bersaksi, sebab roh adalah kebenaran ya. Jadi Yeshua, dia datang dengan apa? Air, darah, dan dengan roh. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga. Kita lihat salah satu hal yang dipotong firmannya ya. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu ya. Perhatikan, tadi kalau manusia apa? Air, darah, roh. Ya, berbicara air, tubuh manusia terdiri dari 60-70% itu air. Air itu adalah tubuh, darah adalah jiwa, dan roh ya. Jadi kalau menurut Yohanes ini, manusia itu terdiri dari roh, air, dan darah. Dan ketiganya itu menjadi satu ya, seperti kita ini, seperti Yeshua HaMasyiah. Ayat 7 yang di atas. Nah, sebab ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu ya. Perhatikan di belakangnya, ketiganya ini adalah satu ya. Bapa, sebagai Bapa
Dia apa? Dia menuntun bangsa Israel yang sebagai anak sulungnya keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Kita juga sebagai bapa, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Firman, Elohim berfirman, jadilah terang, jadilah gelap. Elohim berfirman, jadilah ini. Dan menurut kitab Yohanes, ya, Yohanes 1, firman itu sudah menjadi daging, yaitu Yeshua HaMasiah. Ada 3 yang bersaksi di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu. Coba kita lihat salah satu komentar orang. Ya, coba kita lihat. Saya suka Bapak Ibu ya. Ini namanya saya coret dulu di apa? Di sensor biar enggak ini ya ketahuan ya. Jadi, jika di bumi roh, air dan darah ikut bersaksi, maka berbahagialah dan bersukacitalah bagi mereka yang telah dibaptis pembaharuan di dalam Bapa Yahweh Elohim dan di dalam Putra Yeshua HaMasiah dan Ruach HaKodes, karena namanya tertulis di buku kehidupan kekal pemilik Syamaim surga, yaitu Bapa Yahweh Elohim. Amin. Ini salah satu contoh ya, dipotong. Tadi kan apa? Di surga yang bersaksi apa? Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Tapi coba, jika di bumi roh, air, dan darah, maka berbahagialah dan bersukacita bagi mereka yang telah dibaptis pembaharuan. Ya, dipotong. Dipotong, yang ketiganya adalah satu. Ya, firman Tuhan tadi menyatakan apa? Air, darah, dan roh, dan ketiganya adalah satu. Karena tidak ada kata-kata ketiganya adalah satu, muncullah apa? Baptis pembaharuan. Tergantung merek gereja. Gereja A namanya baptis pembaharuan. Gereja B yang ada di kota yang lain namanya gereja baptis pemulihan. Tergantung nama gerejanya. Gereja C mungkin namanya gereja apa lagi? Baptis apa lagi? Mungkin baptis update, baptis terakhir, saya nggak ngerti. Kenapa? Karena menambah dan mengurangi firman Tuhan. Yang ketiganya adalah satu. Muncullah katanya, berbahagialah yang telah dibaptis pembaharuan. Ya. Dalam firman Tuhan, dalam kitab suci kita tidak pernah saya baca ada namanya baptis pembaharuan. Begitu juga mungkin dulu ada orang-orang yang pernah datang ke sini, saya sudah dibaptis pembaharuan. Ya. Baptis pembaharuan tidak dikenal di dalam kitab suci kita. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa baptis ada baptis apa? Air, roh, dan api. Tapi kalau misalkan dalam kitab Kisah Rasul, ketika Paulus menanyakan banyak orang di sana, kamu sudah dibaptis dengan baptisan apa? Mereka menjawab dengan baptisan Yohanes. Ya, kita baca aja ya. Kisah Rasul. Kami sudah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Kisah Rasul 19 ayat yang ketiga. Dan dia berkata kepada mereka, kalau begitu ke dalam apa kamu telah dibaptis? Dan mereka berkata ke dalam baptisan Yohanes. Kenapa? Karena yang dikenal pada saat itu yang membaptis adalah Yohanes. Jadi pada saat itu namanya dikenal dengan baptisan Yohanes. Lanjut. Ayat 4. Dan Paulus berkata, memang Yohanes membaptiskan baptisan pertobatan dengan mengatakan kepada umat
agar mereka menjadi percaya kepada Dia yang datang sesudah di dirinya, yaitu kepada Yeshua HaMasiah, Yeshua Sang HaMasiah. Dan setelah mendengarkannya, dibaptislah mereka ke dalam nama Tuhan Yeshua. Tidak dikenal, dibaptislah mereka ke dalam baptisan pembaharuan. Ya, jadi hati-hati guru-guru palsu mengajarkan hal yang tidak benar, yang ditambah dan dikurangi. Oh, ini kan hanya untuk membedakan dengan baptisan yang lama. Alasannya begitu. Kalau saya memberi contoh seperti ini, Bapak Ibu. Seperti nama Sang Juru Selamat. Kita kan di Indonesia, jadi pakailah Yesus. Begitu juga dengan untuk membedakan antara baptis yang lama dengan baptis yang sekarang, digantilah ini dengan merek baptis pembaharuan. Ya. Karena apa? Apalagi sekarang nih. Sekarang karena pengajaran yang seperti kemarin kan Bapak Ibu, dari pihak intelijen apabila 8 sampai 9 kali diulang-ulang-ulang, hal yang tidak benar bisa menjadi kebenaran akibat dari pembenaran. Ya. Jangan dibilang, oh udah terlanjur. Akhirnya apa? Penyembah Bapak Yahweh sekarang mengenalnya apa? Baptis pembaharuan. Ya, bisa dibilang mungkin para penyembah Bapak Yahweh sekarang kenalnya baptis pembaharuan. Sama seperti Natal yang sekarang banyak dilakukan oleh orang-orang lain. Kenapa? Karena dari atasnya dulu diajarkan tentang Natal, akhirnya esensi daripada kelahiran Yeshua bergeser. Ya, hati-hati. Ya, sudah memperkenalkan ini baptis pembaharuan. Mungkin di luar sana banyak nggak suka, nggak masalah. Yang penting saya disukai oleh Bapak Yahweh. Ya, nggak masalah. Habis ini mungkin langsung ya nggak apa-apa lah. Tapi ya itu, dari hal yang kecil, mungkin tadinya hal yang kecil hanya di lingkup jemaat, hanya di lingkup persekutuan, hanya di lingkup gereja, sekarang sudah berkembang menjadi mungkin se-Indonesia. Baptis pembaharuan. Padahal tidak ada dalam kitab suci kita. Oleh karena itu, baptis pembaharuan dikenal dengan cap 3 jari, yaitu dengan satu paket dalam baptis dalam nama Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMasiah, Beshem Yeshua HaMasiah Ruach HaKodesh. Biar kelihatan keren pakai bahasa Ibrani. Tetapi para rasul seperti dicontohkan yaitu Paulus membaptis hanya dengan nama Yeshua HaMasiah, ya. Itulah kenapa? Karena ya waspada terhadap guru-guru palsu. Oh, orang ini kan sudah dipakai oleh Bapak Yahweh dengan begitu dahsyat. Jangan salah. Dari 12 murid Yeshua, ya. Dari 12 murid Yeshua, satunya bukan pengkhianat. Enak aja, bukan pengkhianat dia. Yohanes 6 ayat ke-70. Lebih dari pengkhianat. Yohanes 6 ayat 70. Yeshua menjawab kepada mereka, bukankah aku telah memilih kamu 12 orang, namun satu dari antara kamu adalah setan. Kita nggak pernah menyangka, ini kan murid Yeshua. Ya, orang yang hanya dipakai oleh Bapa Yahweh dengan begitu dahsyat, mungkin mujizatnya belum sebesar yang dilakukan oleh si Yudas.
Ya, tetapi Yudas adalah firman Tuhan katakan dia adalah setan. Wah, orang bergetar. Ya, sama seperti Kain. Ya, yang berasal dari si jahat, yaitu si setan. Ya. Oleh karena itu ya, karena banyak yang di luar juga kurang senang apabila dikatakan ada anak Elohim, ada anak setan, nggak senang. Tapi ya nggak masalah, itu kan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan biar waktu yang membuktikan ya. Karena firman Tuhan Yeshua HaMasyiah itu tetap sama seperti dalam apa itu? Ibrani 8 ayat 13. Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yeshua HaMasyiah tetap sama kemarin, hari ini dan sampai selamanya ya. Oleh karena itu, seperti yang tadi kita baca dari kitab Yudas tadi. Ya, dari kitab Yudas tadi kan mereka terjerumus ke dalam kesesatan Bileam karena mengejar upah. Ya, mengejar upah. Ya, oleh karena itu mungkin para gembala, orang-orang yang tadinya benar-benar serius mengikuti Bapak Yahweh karena melihat, oh, pengikutku sudah mulai banyak nih. Penyembah Bapak Yahweh sudah mulai banyak nih. Ya, seperti yang diberitakan di tempat ini, setan tidak perlu datang satu-satu. Cukup kepada orang yang merasa sudah banyak pengikut Bapak Yahweh nih. Itu aja dibelokin. Disentil sedikit, digeser setengah derajat aja, ujung-ujungnya dari hal yang kecil bisa menjadi besar. Dari setengah derajat mungkin bisa sampai 30 derajat. Jangan sampai 180 derajat ya. Itu ya. Karena mereka mengejar upah dan ke dalam perbantahan Korah yang membinasakan. Ya, seperti yang kita juga sering pelajari Bapak Ibu tentang perbantahan si Korah ini. Korah itu siapa sih? Ya, Korah itu kita dulu pernah jangan seperti Korah. Ya, Korah ini mungkin bisa dikatakan dia mirip-mirip seperti si Miriam dan Harun, mungkin ya mirip-mirip, tapi sebenarnya beda ini ya. Karena apa? Kalau Miriam dan Harun ini kan masih dari keturunannya masih sama ya. Tapi kalau Korah itu sama-sama Lewi, tetapi apa ya? Coba kita lihat ya. Bilangan 16. Bilangan 16 ayat 1. Maka Korah anak Yisar, anak Kehat, anak Lewi. Ya, jadi Korah itu masih dari Lewi. Seperti yang kita ketahui bahwa Lewi anaknya siapa aja? Gersom, Kehat, Merari. Ya, dari situ nanti dari Kehat muncul lagi siapa? Ada Amram, ada Yizar. Jadi itu bisa dibilang apa ya? Lewi, Gersom, Kehat, Merari. Atasnya masih sama Kehat, tapi dari Kehat dia ada Amram, ada Yizar. Dari Amram itu melahirkanlah Harun, Mose. Kalau si Yizar itu memeranakan si Korah. Masih dari Lewi, cuman masih beranggapan sama seperti emang Bapak Yahweh hanya memakai dari si Harun dan Mose aja. Ya, oleh karena itu si Korah pada saat itu mereka juga memberontak. Oh, saya kan juga dari Lewi. Ya, seperti yang pernah tadi saya bilang kan, di zaman sekarang khususnya di Indonesia Bapak Ibu ya, ada mungkin pertentangan gereja-gereja. Oh, nih gereja G apa ini kan punya saya. Akhirnya apa? Bentrok sesama gembala memperebutkan jemaat
jemaat. Karena apa? Duit. Ya. Karena duit, karena seperti siapa tadi? Bileam. Ujung-ujungnya sama Bapak Ibu, balik-balik lagi ke duit, ya. Oleh karena itu pada pagi siang hari ini ya, kita diajar oleh Bapak Yahweh ya. Jangan seperti mengikuti jalannya si Kain. Kain yang apa? Salah mempersembahkan. Bukan memberikan yang terbaik. Ya. Bukan memberikan yang terbaik menurut Bapak Yahweh, ya. Bapak Ibu kan kalau misalkan ini kan kalau mau ngasih hadiah pasti pikir-pikir dulu kan, ini kira-kira hadiah yang saya kasih ini cocok apa enggak, atau juga kira-kira berkenan apa enggak ya. Tapi pada saat itu mungkin dalam penafsiran saya, si Kain dia tidak berpikir seperti itu. Dia berpikir pokoknya persembahkan, persembahkan, persembahkan. Dia tidak memilih yang terbaik seperti yang dilakukan si Habel. Dan puji Bapak Yahweh, kita juga boleh belajar seperti siapa? Jangan mengikuti jalannya Bileam dan juga seperti Korah. Hanya karena duit, akhirnya apa? Rebutan. Akhirnya apa? Menganggap bahwa memang ini gereja ini adalah suatu cuan, suatu usaha, suatu bisnis. Ya. Suatu bisnis akhirnya apa? Dianggaplah sebagai dalam tanda kutip perjudian. Perjudian ya, semakin banyak bisa apa namanya? Dalam tanda kutip meraup harta. Ya, meraup harta akhirnya apa? Pengajarannya juga dibelokkan ya. Dan puji Bapak Yahweh di tempat ini kita sudah boleh sama-sama diajarkan hal yang memang sesuai tertulis di dalam Torah ya. Hal yang tertulis ya, bukan yang tersirat ya. Karena kalau tersirat itu ya bisa dibilang sok ya. Sok. Berarti hanya saya sama Tuhan yang tahu. Tapi kita kita juga boleh mengucap syukur kan Bapak Ibu, segala sesuatu harus ada dasar hukumnya. Kalau ada dasar hukumnya kita enak. Kita enak bisa berbuat apa-apa, ini dasarnya ini dasarnya. Orang mau berbuat apapun harus bertentangan harus melawan apa yang tertulis, dan itu tidak mungkin bisa dilawan karena firman Tuhan Yeshua HaMashiach itu tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Bapak Yahweh, itu saja firman Tuhan yang boleh dibagikan pada pagi siang hari ini ya, biar kira kita semua boleh menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan dari Bapak Yahweh ya. Hati-hati ketika kita boleh mendengarkan, ketika kita boleh menerima akan firman Tuhan seperti yang kemarin Bapak Ibu hati-hati jangan makan makanan yang kotor ya. Hal yang di luar mungkin firman-Nya sudah ditambah, sudah dikurangi, tetapi yang bisa kita lakukan adalah menyaring akan setiap kotoran-kotoran itu dengan benar ya. Saringannya itu jangan sampai bolong, tetapi tetap kita harus mengandalkan Bapak Yahweh sesuai dengan apa yang tertulis. Haleluya, puji Bapak Yahweh.